Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak ustaz sekalian masih semangat? Masih. Baik, ustaz mau lihat semangat antum. Ya. Coba antum perhatikan ustaz. Biar antum lebih semangat. Kita akan bermain warna lagi. Ya. Sekarang warnanya ustaz tentukan. Ada merah, ada putih. Ada apa? Ada merah, ada putih. Ada putih. Baik. Ikutin ustaz ya dengan suara yang semangat biar lebih menunjukkan semangatnya. Baik. Merah putih. Merah putih. Putih merah. Putih merah. Merah merah putih. Merah merah putih. Putih putih merah. Putih putih merah. Berapa merahnya? Ayo. Ada yang satu, ada yang dua. Belum konsentrasi. Ya, belum konsentrasi. Ya. Baik, ustaz ulang. Merah putih. Merah putih. Merah merah putih. Merah merah putih. Putih putih merah. Putih putih merah. Merah putih. Merah putih. Berapa merahnya? 5. Baik, alhamdulillah. Ya. Sekarang coba telunjuk antum ke depan. Coba. Telunjuk antum ke samping. Masih belum konsen. Ke samping, mana samping? Samping ini. Belum konsentrasi. Ulang lagi. Telunjuk ke depan. Ke atas. Atas. Samping. Ayo ke depan. Coba antum lihat telunjuk antum. Antum putar searah jarum jam. 1, 2, 3. Ayo. Diputar. Putar, putar, putar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Telunjuknya taruh di dagu. Mana dagunya? Belum konsentrasi. Ya, ini dagu, ini jidat atau dahi. Ya, berarti belum konsen. Baik, anak-anak sekalian, biar lebih semangat antum di siang hari ini, ya biar tidak ngantuk, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Baik, anak-anak ustaz sekalian, adapun pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan di bab yang kedua yang kemarin, yang mana pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari terkait dengan adab-adab terhadap orang yang sakit. Masih ada yang ingat apa saja adabnya ketika ada saudara kita yang sakit? Mendoakannya. Terus menanyakan kabarnya sakitnya. Menjenguknya. Apa lagi?
menghiburnya. Apalagi? Ada yang poin terakhir ketika Taib. Nah, jadi ketika menjelang ajal kematiannya ataupun sakratul maut, maka kita disunnahkan untuk mentalkinkan, ya, mentalkinkan ataupun membimbing dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, untuk kelanjutannya, anak-anak sekalian, hari ini, siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mengenal hukum-hukum jenazah. Ya. Baik, anak-anak sekalian, ada yang pernah lihat jenazah secara langsung? Langsung, mayat di depan ini. Antum melihatnya. Aska belum pernah? Baru sekali. Ya pernah berarti kan? Antum pernah? Siapa yang tidak pernah sama sekali? Angkat tangan. Sultan. Antum juga belum? Antum belum? Masya Allah. Ya, jadi jangan takut ya. Karena ada beberapa orang, anak-anak ustaz sekalian, yang takut melihat jenazah. Ada. Ya, termasuk ada tetangga ustaz itu yang sampai dia sudah jadi bapak-bapak pun itu takut melihat jenazah, anak-anak ustaz sekalian. Mungkin karena ketika kecil itu ya sudah ditakut-takutin, akhirnya terbawa sampai dia menjadi dewasa. Nah, ini tidak boleh, anak-anak ustaz sekalian. Ya. Kemudian sebelum Ustaz lebih lanjut lagi, apa itu jenazah? Ya? Ayo. Belum? Jasadnya udah Jasad yang tak bernyawa. Badan yang sudah tidak punya ruh lagi. Naam. Ya. Kondisi tubuh yang sudah tidak ada kekuatan lagi sama sekali, sudah tidak ada ruhnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mencabutnya. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini, anak-anak ustaz sekalian. Kita akan mengenal hukum-hukum jenazah. Ya. Baik. Kita lihat ya, mengenal hukum-hukum jenazah. Apa itu hukum-hukum jenazah? Ya. Hukum-hukum jenazah adalah tata cara pengurusan jenazah dari saat kematian hingga pemakaman. Ya, dari saat kematian hingga pemakaman, ya. Nah, kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ustaz sekalian, yang pertama kita akan menjelaskan ya pengertian hukum-hukum jenazah dalam Islam. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengurus jenazah. Kemudian yang ketiga, memahami kewajiban dan hak terkait dengan jenazah. Yang terakhir, kita akan menerapkan pengetahuan tentang hukum jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ustaz sekalian. Baik. Salah satu kewajiban kita yang pertama ketika jenazah tersebut atau seseorang yang sudah divonis sudah meninggal ataupun sudah wafat, maka kewajiban kita yang pertama terhadap jenazah tersebut adalah memandikannya. Ya, kita bersihkan dia. Memandikan ini adalah membersihkan jenazah sebelum dikuburkan. Biasanya yang memandikan adalah anggota keluarga atau orang yang berkompeten. Berkompeten itu artinya orang yang punya ilmu. Ya. Maka kata Nabi, ya perhatikan, apalagi anak-anak sekalian, anak laki-laki, perhatikan, sebaik-baik orang yang menyelenggarakan jenazah adalah orang yang paling terdekat dengannya, artinya dari keluarganya. Baik anaknya, ya, yang tidak boleh itu ketika bukan mahramnya. Ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama juga, anak-anak sekalian, bahwasanya jenazah itu, roh jenazah itu, dia akan melihat siapa yang menyelenggarakan jenazahnya. Mulai daripada dia dimandikan sampai dia dikuburkan, dia akan melihat. Sehingga disebutkan bahwa ruh itu, dia akan senang, dia akan gembira ketika yang menyelenggarakan itu adalah anaknya.
Ya, ketika yang menyelenggarakan itu adalah keluarganya, orang yang paling terdekat, maka ruh itu akan senang, akan bangga. Ya, orang tua kita yang meninggal ketika kita yang menyelenggarakan, kita yang mandikan, kita yang kafani, kita yang solatkan, kita kuburkan, ruhnya akan bangga. Ya, baik, anak-anak sekalian, ini kewajiban kita yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mengkafani. Ya, kita mengkafani jenazah. Cara mengkafaninya pun ini berbeda, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau pendapat umum disebutkan bahwa kalau jenazahnya laki-laki, maka dia 3 lapis kain kafan. Ya, adapun jenazah yang perempuan, satu pendapat disebutkan bahwa dia 5 lapis kain kafan. Namun sebagian ulama mendhaifkan. Artinya apa? Antara jumlah lapisan kain kafan antara laki-laki dan perempuan, yang paling kuat itu, yang paling sahih adalah sama-sama, sama jumlahnya, sama-sama 3 lapis. Ya. Baik. Nah, kemudian anak-anak sekalian, yang perlu kita perhatikan ketika mengkafani, ya, insya Allah nanti kita akan praktekkan, ya, di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Baik. Yang pertama adalah kita mengukur dulu tuh. Kita ukur dulu panjang jenazah itu. Ya, jadi jangan asal main gunting-gunting saja. Ya, setelah antum gunting rupanya kain kafannya tidak cukup panjangnya atau mungkin diameternya tidak cukup. Ya, maka harus diukur. Kemudian panjangnya harus dilebihkan sekitar 1 jengkal di kaki dan juga 1 jengkal di kepala. Ya, ini mengkafani. Kemudian yang ketiga adalah kita mensolatkan. Ya, kita solatkan. Adapun posisi seorang imam, ya, ketika kita solatkan seorang jenazah, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, anak-anak sekalian, posisi imamnya. Ya, kalau dia jenazahnya laki-laki, maka posisi imam, ya, ini misalnya di sini kepalanya nih jenazahnya. Ya, di sini kepalanya. Maka posisi imam sejajar dengan kepala. Ya. Namun ketika jenazahnya adalah seorang perempuan, maka posisi imam itu sejajar dengan pusarnya atau tengahnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Ya, kita kuburkan. Dan ini juga anak-anak sekalian, ya, sebaik-baik orang yang berada di dalamnya itu, di liang lahat itu adalah dari keluarganya, anak-anaknya. Maka anak-anak sekalian, jangan pernah antum takut. Ya, jangan pernah antum ada rasa takut ketika ada keluarga kita yang terdekat atau mungkin orang tua kita. Orang tua kita yang meninggal, kemudian antum menjauh darinya, jangan. Ya. Makanya anak-anak sekalian, ya, keberhasilan orang tua, suksesnya orang tua itu tergantung dari anak-anak yang ditinggalkan. Ya, anak yang sukses itu bukan karena orang tuanya bisa menjadikan dia sebagai seorang polisi, tentara, tidak. Ya. Tapi orang tua yang sukses adalah apabila mereka meninggal, kemudian anak-anaknya yang soleh, yang soleha mendoakan dia, menyelenggarakan jenazahnya. Ya. Itulah kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas secara berkelompok, dan ini adalah merupakan proyek bagi antum semua, dan waktunya itu 10 menit. Ya, silakan nanti anak-anak Ustadz sekalian untuk mengerjakan, ya, dan harus kerjasama dengan anggota kelompoknya. Ya. Langsung bisa dikerjakan. Silakan antum diskusi, antum kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di atasnya.
Ada yang selesai? Yang belum kelar? Ya. Nah. Kalau sudah selesai, satu gambar ini dua apa? Gambar dua. Satu gambar selesai. Ini kelompok berapa? Bang, sudah berapa gambar selesai maksudnya? Ini satu. Ya. Nanti dipresentasikan ke depan. Ya, satu kelompok satu orang ke depan. Oke, kalau sudah dua selesai. Satu gambar lagi di bawahnya ya. Kalau ada waktunya, atau kasih warna silahkan. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit.
Sekarang kita akan presentasikan dari hasil proyek antum, ya, yakni dengan membuat poster langkah-langkah dalam mengurus jenazah ataupun kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Oke, nanti Ustaz persilahkan kelompok 1 perwakilan ke depan. Mana kelompok 1? Silakan. Ya, nanti salam dulu. Antum presentasikan, menghadap ke teman-teman antum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 presentasikan hasil proyek kami. Proyek kami tentang poster langkah-langkah dalam pengurusan jenazah. Yang pertama kita akan memandikannya. Yang kedua kita akan mengakaninya dengan lebih satu jengkal di atas kepala dan satu jengkal di bawah kaki. Yang ketiga kita akan menyolatkannya. Kita menyolatkannya dengan takbir. 4 kali takbir. Kita ucapkan takbir sebanyak 4 kali. 4 kali. Lalu kita membaca doa-doanya. Lalu kita menguburkannya dari kuburan yang sudah kita siapkan tadi. Demikian langkah-langkah dalam pengurusan jenazah dari kelompok 1 kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kelompok 3, silakan. Ayo, silakan. Didengarkan hasil presentasi kelompok 3. Ayo, menghadap ke kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu langkah-langkah dalam mengurus jenazah. Yang pertama memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolatkan jenazah dengan takbir 4 kali. Yang terakhir menguburkan jenazah. Roh akan senang jika keluarganya yang menggerakkan dekatnya yang menyelenggarakan. Apa ini tulisan? Tulisan. Ikutin Ustaz, menyelenggarakan. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak wabarakatuh. jelas tulisannya. Lagi kelompok 4. Ya, depan sedikit.
Ayo, yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan proses pengurusan jenazah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang yang mengurus jenazah adalah orang terdekatnya atau keluarganya. Proses yang pertama adalah memandikan jenazah adalah membersihkan mayat sebelum akhirnya dikuburkan. Yang kedua, mengafani. Mengafani jenazah adalah menutup seluruh aurat jenazah. Sebagian ulama berpendapat mengafani jenazah laki-laki dengan 3 lapis kain, sedangkan yang perempuan dengan 5 lapis kain. Pendapat itu akhirnya disepakatkan oleh semua ulama. Proses yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang menjadi imam saat mensolatkan jenazah yang terutama adalah anaknya, karena ruh orang meninggal akan melihat orang yang mengurus jenazahnya dan akan senang jika yang mengurus jenazah itu adalah anaknya. Yang terakhir adalah menguburkan. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah hasil presentasi dari setiap kelompok anak-anak sekalian, dan harapan Ustadz tentunya apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Ada berapa tadi? Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sampai di sini anak-anak sekalian masih ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya terkait dengan hukum-hukum jenazah? Kalau tidak ada, maka Ustadz yang bertanya. Ya, silahkan. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam ketika mensolatkan terletak titik-titik. Di mana, Ilyas? Berada di sejajar dengan tengah, ya, pusarnya. Kalau jenazah laki-laki, sejajar dengan kepala. Demikian anak-anak sekalian untuk pembelajaran kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa antum pahami dan bisa antum amalkan. Ya, jangan pernah antum merasa tidak semangat dalam belajar, apalagi dalam belajar agama, khususnya fardu kifayah seperti ini. Ingat, segala sesuatunya itu butuh ilmu. Ya, ilmu itu berfungsi supaya kita tidak keliru dalam mengamalkan sesuatu. Jadi jangan antum beramal dulu baru berilmu, tidak boleh. Ya, tapi kita berilmu dulu baru beramal. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan afikum fa jazakumullah khair. Silakan ditunggu guru